Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi semalam semua pecandu sepak bola di Indonesia, semua fans timnas sepak bola Indonesia bergembira ria karena timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas Garuda, berhasil menaklukkan timnas Gelang Hijau atau Arab Saudi di GBK, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu match yang sangat vital ya, karena kalau semalam kita sampai draw atau bahkan kalah, makanya sepertinya terhapus sudah harapan kita kemudian untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Nah, dengan menangnya semalam ini tetap terjaga ya kansnya. Saat ini posisi Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini posisinya posisi ketiga, teman-teman. Jadi posisi satu adalah Jepang, posisi kedua adalah Australia. Jepang nih poinnya 16, teman-teman. Kemudian di bawahnya Australia yang semalam bermain draw. Australia semalam nyaris kalah ketika jumpa Bahrain di kandangnya Bahrain, tapi kemudian berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir ya, menit-menit menit tambahan ya, 96 menit ke 96 itu akhirnya 2-2 draw. Akhirnya Australia menduduki peringkat 2 dengan poin 7. Nah, di peringkat 3 Indonesia poinnya 6. Kemudian di bawahnya ada timnas Bahrain, poinnya juga 6. Bawahnya ada timnas Saudi Arabia, poinnya 6. Di bawah Saudi Arabia ada Bahrain poin 6, dan dasar klasemen ada China poinnya 6 juga. Ini jadi ya, kayaknya grupnya grup sulit ya teman-teman. Jadi yang memang di bawah, yang memang paling dominan cuman Jepang, yang di bawahnya masih semua punya kesempatan semua ini, baik kemudian Australia, Indonesia, China, Bahrain sama Saudi Arabia. Nah, ini semua karena poinnya cuman tipis-tipis saja. Kita dengan peringkat kedua cuman beda poin 1. Yang jelas tampilannya luar biasa. Jadi semalam Coach STY mengubah formasinya dari formasi kita biasanya 3-4-3, semalam diubah formasinya 3-5-2, di mana perubahannya jadi pemain tengahnya lebih rapat ya teman-teman, pemain tengah. Kemudian Marcelino Ferdinand yang biasanya di winger kanan, dia jadi free roll ya, jadi pemain tengah yang pemain tengah bebas, dia bergerak sana sini. Kemudian di winger kiri Ratna Roratmangun, winger kanannya Rafael Struijk ya, dia striker tuh. Jadi dua striker ya teman-teman, tapi kadang-kadang melebar berfungsi kayak winger. Ini Marcelino Ferdinand ini penyelang rubangnya ya di formasi 3-5-2. Hasil lumayan kita bisa mengimbangi timnas Arab Saudi. Jadi kemudian gol itu terjadi di menit ke-32 ketika Ratna Roratmangun, dia yang menyisir dari sisi kiri ya, bergerak cepat melewati beberapa pemain Saudi Arabia, kemudian crossing dan kemudian diterima Marcelino Ferdinand dengan sedikit gocean akhirnya bisa mengelabui kiper Arab Saudi. Menit ke-32 gol. Jadi dari asisnya si Ratna Roratmangun dari sayap kiri ya teman-teman, karena memang pergerakannya bagus nih Ratna Roratmangun dan staminanya juga lumayan. Sedangkan menit kedua, gol kedua itu tercipta dari hasil tembakannya Kelvin Verdong yang kemudian masih bisa ditahan kiper, tapi kemudian bola muntahnya kemudian diterima oleh Marcelino Ferdinand. Lagi-lagi kemudian Marcelino Ferdinand berhak menjadi bintang malam ini, melesakkan golnya yang kedua ya teman-teman. Berarti memang kemudian ada peningkatan nih dari ketenangan dan akurasi tembakannya Marcelino Ferdinand ya. Kalau kemarin kesel kita lihat supporter tembakannya kadang nyengar ke atas, ini semakin kesini kayaknya Marcelino Ferdinand semakin berkembang. Tapi memang saya juga ketika nonton semalam teman-teman itu deg-degan ya, gimana nggak deg-degan, karena kita walaupun menit awal sempat menekan, Saudi Arabia juga menekan balik gitu kan. Dan di menit 21 tuh kalau nyaris kartu merah ya, karena kemudian Justin Hubner mengangkat kakinya terlalu tinggi, walaupun yang terkena bolanya sendiri.
itu mengenai pemain Saudi Arabia, tapi kemudian karena wasit yang dari Uzbekistan ya, nggak salah, dia dari Asia Tengah, lihat VAR-nya kemudian cuman dapat kartu kuning. Cuman ini sangat berbahaya di laga-laga vital seperti ini, karena kemudian kalau wasitnya berat sebelah sampai kemudian karena kartu merah itu bisa berakibat fatal ya teman-teman, bisa ambruk semua ini mentalnya tim ya kemudian. Dan memang kemudian saya berpikir Justin Hubner bisa, kok perasaan feeling saya bisa kena kartu merah. Dan betul ketika di babak kedua pasca kemudian Marcelino Ferdinand melesakkan gol kedua Indonesia di menit ke 57, nggak lama kemudian Justin Hubner itu dia ketika ada tendangan bebas dari pemain Arab Saudi, dia pemain Arab Saudinya mau ngambil tembakannya cepat gitu kan, karena memang dianggap berbahaya oleh Justin Hubner, kemudian diblok. Kemudian terjadi sempat gesekan sama pemain Arab Saudi, si Justin Hubner kemudian mendapatkan kartu kuning kedua, akhirnya dia mendapatkan kartu merah. Yang jelas memang kemudian walaupun kita menang ya teman-teman, koreksinya juga kalau supporter juga saya nonton deg-degan kan. Kemudian kalau dilihat ball possession-nya ternyata Saudi Arabia semalam dia menang ya di ball possession-nya hampir 70%, Indonesia cuma sekitar 30% kurang gitu kan. Yang jelas ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya secara organisasi passing-passingnya masih kurang bagus ya, walaupun kita menang. Ini cuma koreksi dikit karena memang dari awal Indonesia itu ketika jumpa Arab Saudi yang pertama, kemudian Australia, kemudian China, atau bahkan terakhir Bahrain, itu ball possession-nya kalah terus ya sampai semalam. Yang semalam ball possession-nya sekitar 70% dipegang Saudi Arabia. Indonesia terakhir masukin gol itu lewat counter attack ya teman-teman. Terlepas dari itu kita semua gembira, tapi memang tugas berat menanti di bulan Maret nanti ya teman-teman. Di bulan Maret timnas kita akan menjalani 3 laga penting, salah satunya adalah tandang ya ke kandangnya Australia di Melbourne. Nah, ini partai yang sangat menentukan lagi karena ini antara Indonesia, Saudi Arabia, kemudian Bahrain sama China, ini poinnya sama gitu kan. Soalnya PR-nya Indonesia itu kalau bisa ngalahin Bahrain sama Cina cukup gitu kan. Cuman ini memang kemudian terbuka juga peluang untuk lolos langsung karena peringkat keduanya Australia ini selisihnya cuma 1 ya teman-teman. Dan ini nggak menutup kemungkinan kalau permainannya meningkat, karena kita juga kan memang kemudian ini yang jelas kan memang Kevin Dijk walaupun cedera Maret insya Allah dia sudah sembuh kan, pasti udah seger. Kemudian Max Hilger juga udah insya Allah sehat gitu kan. Walaupun Justin Hubner terkena akumulasi kartu, artinya Justin Hubner ketika jumpa Australia dia nggak bisa dimainkan. Tapi yang jelas ada kemudian Max Hilger dan kemudian Kevin Dijk bakar besi. Dan kemudian nggak menutup kemungkinan juga kalau prosesnya cepat nanti oleh Ten Hag Romeni ataupun dan Mauro Zylstra, dan kalau bisa kemudian Jairo Joaquim Ritwell kemudian gabung ya. Yang jelas di depan mata oleh Ten Hag Romeni, yang dia memang posisinya bagus banget. Ini posisi yang memang dibutuhkan oleh timnas kita, posisinya sebagai winger kiri atau kadang-kadang sebagai striker ataupun penyerang lubang oleh Ten Hag Romeni. Dia komplit ya, ini pemain reguler, pemain kuncinya dari FC Football Club Utrecht ya. Ivar Jenner yang Utrecht juga, tapi dia masih Jong Utrecht. Tapi luar biasa Ivar Jenner semalam kerjanya bagus banget di lapangan tengah, dia bagus, penyerangnya bagus, dia mundurnya bagus. Itu termasuk pemain favorit saya Ivar Jenner ya. Cuman dia kena kartu kuning semalam ya. Kemarin habis kena akumulasi kartu kuning, dia kena kartu kuning lagi. Tapi sama Australia dia masih bisa main karena cuman belum akumulasi kan. Yang jelas nih bagus banget kerja kerasnya adalah kemudian salah satunya bintangnya selain Marcelino Ferdinand adalah Ivar Jenner ya. Keren Ivar Jenner. Terlepas dari itu, kalau kemudian timnas kita bisa draw ataupun mungkin menang, kalau bisa menang sama timnas Australia walaupun itu berat ya di Melbourne, tapi kan kita dapat suntikan tambahan ya. Max Hilger, Kevin Dijk bakar besi sama oleh Ten Hag Romeni, sepertinya memang semuanya bisa on ketika jumpa Australia di Melbourne nanti. Yang jelas kalau kemudian kita bisa menang sama Australia, kita bisa kemudian berada di posisi 2 klasmen. Dan nggak menutup kemungkinan timnas kita bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, karena yang lolos kan ini kan
peringkat 1, peringkat 2 lolos langsung. Peringkat 3 sama peringkat 4 lewat babak kualifikasi, babak playoff gitu kan. Di babak playoff nanti ada 4, 2 lolos langsung. Yang 2 jumpa dengan zona di luar zona Asia. Nah ini repot karena ketemunya nanti zona Amerika Selatan ini Asia. Zona Amerika Selatan walaupun peringkat-peringkat bawah seperti Uruguay ataupun Paraguay, Chile ya tamat aja ketemu mereka kan. Jadi teman-teman pokoknya mantap, timnas kita berhasil menang dengan kemudian formasi baru ya, mungkin formasinya nanti akan selalu berubah ya. Biasanya kan STY masanya kan 3-4-3. Saat ini dia lebih kuat di sisi tengah 3-5-2. 3 pemain gelandang ya. Tom Hai, kemudian Nathan Joaon, Ivar Jenner, dan kemudian si free roll gelandang yang bebas kayaknya memang dibuat itu adalah Marcelino Ferdinand, dan Marcelino Ferdinand sudah bisa menunaikan tugasnya dengan baik sebagai gelandang bebas nih, free roll ya teman-teman. Ini lumayan, dan artinya memang semalam saya nonton tuh deg-degan ya teman-teman, karena Saudi Arabia juga pressing Indonesia juga sekalipun ball possessionnya kalah telak, cuman memang pressingnya bagus ya kan, jadi nggak ngasih timnas Arab Saudi untuk kemudian build up dari bawah. Memang ya itu sepertinya permainan saat ini harus seperti itu ya, semacam total football ya. Strikernya itu harus kemudian memang nggak memberikan space ya pada pemain lawan untuk membangun serangan dari bawah, dan itu memang kemudian dibutuhkan stamina dan endurance yang betul-betul cukup ya teman-teman. Terlepas dari itu, kita semua patut berbangga, berbahagia, timnas kesayangan kita semua masih menjaga asa, masih menjaga harapan kita semua untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan kemudian dilaksanakan di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Saya berharap kok, harapan saya besar sekali, mimpi saya besar sekali sebagai fan timnas sepak bola Indonesia untuk kemudian nanti di 2026 kita mendukung timnas kita sendiri di Piala Dunia. Salam sepak bola.